Yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme Above the Sky. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, setelah amukan dari gelombang monster, Ling Tian dan dua ceweknya mulai menggerbek kediaman dari tetua Xinhai. Terjadi pertarungan. Di sana, mengingat kalau kakak pertamanya juga dibunuh oleh Ling Tian, tetua Xinhai benar-benar tarung serius. Ia sampai mengeluarkan sebuah artefak raja yang disebut tripod kekacauan. Xinhai bilang meskipun Ling Tian masih sangatlah muda, tapi ia tak pernah meremehkannya. Oleh sebab itulah tripod ini sengaja ia minta dengan ayahnya hanya demi mengalahkannya. Mendengar itu, Ling Tian juga tak mau berlama-lama dan ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Saat itulah Ling Tian pun akhirnya menunjukkan mode tulang raja pedangnya. Tapi jelas tetua Xinhai tetap tak gentar sama sekali dan tetap mencoba menahan tebasan dari Ling Tian. Sayangnya hal itu sia-sia dan tetua Xinhai pun langsung ninggoy di tempat ya lur ya. Widih, sikat king. Tentunya Ling Tian pun juga langsung merebut tripod tersebut. Tapi tiba-tiba tripodnya malah bergerak sendiri dan mereka bertiga langsung terkena tekanan yang sangatlah kuat. Tekanan dari seorang master yang sudah di ranah Dao. Ternyata itu adalah salah satu tetua di sekte Dewa Pedang yang langsung membawa Ling Tian pergi, lebih tepatnya ke puncak Yitian. Jadi tetua ini bernama Lu Yitian, tetua tertinggi yang sudah di ranah Dao tahap akhir. Di sana tetua Lu hanya bilang kalau tindakan yang dilakukan oleh Ling Tian ini sudah melanggar aturan sekte. Tapi tanpa diduga, Ling Tian memang sadar akan hal itu dan siap dihukum atas perbuatannya. Namun ternyata alasan tetua Lu membawa Ling Tian ke sini untuk menyelamatkannya. Ia hanya menghukum Ling Tian dan menyuruhnya untuk berlatih di puncak Yitian selama 3 hari. Sudah jelas Ling Tian sangatlah berterima kasih. Namun di saat itu jugalah langit tiba-tiba menjadi gelap dan muncullah villain yang sebenarnya yaitu tetua Xinzhen. Yang ternyata setelah menyadari kematian dari anaknya, Xinzhen langsung menuduh Ling Tian dan berniat balas dendam. Sayangnya hanya dengan menggunakan rantai kayu, tetua Lu langsung menunjukkan teknik pedangnya yang disebut sebagai penompang langit. Tanpa diduga, teknik tersebut bahkan bisa menahan serangan mematikan itu. Di sana tetua Lu bilang kalau Ling Tian masih berstatus sebagai putra pedang. Jadi sudah seharusnya mereka melindunginya. Tetua Liu lah yang berbohong dan mengatakan kalau dari kemarin Ling Tian selalu berada di puncaknya. Jadi pembunuhnya bukanlah King Ling Tian. Meskipun tidak percaya, tetua Xinzhen mau tak mau melepaskannya dan akhirnya pergi. Saat itulah mereka pun mulai membahas soal pemahaman pedang yang sudah diperlihatkan tadi. Ternyata meskipun masih belum sempurna, Ling Tian sudah bisa meniru teknik penompang itu ya lur ya. Jadi teknik penompang langit akan keluar dan bersandar pada langit. Maknanya adalah meminjam kekuatan langit. Lagi-lagi tak butuh waktu yang lama untuk Ling Tian memahami perkataan itu. Sontak tetua Lu pun hanya bisa iri kepada Pak Tua Chang karena sudah mendapatkan murid jenius seperti ini. Kemudian Ling Tian pun mencoba memahami teknik penompangnya lebih dalam. Tapi di sana karena reinkarnasinya di awal film sejatinya sudah menentang jalan langit, Ling Tian tidaklah pede sama sekali dalam meminjam kekuatan langit. Alhasil daripada bergantung dengan langit, Ling Tian malah bertekad untuk melampauinya, ya kan? Widih. Bahkan di saat itu juga lah Ling Tian langsung pergi ke aula bintang lantai kedua untuk mengetes kekuatannya.
Selain mengetes, Ling Tian juga menginginkan hadiah di lantai tersebut yang merupakan plat izin ke puncak makam pedang. Mendengar itu, tetua pun juga tak keberatan sama sekali dan langsung menurunkan musuh-musuhnya. Yang pertama adalah kloningan dari seorang murid yang bernama Xing Hu. Dia adalah murid inti dan sudah di ranah laut spiritual tingkat keempat. Sementara itu, para murid yang menonton ujian Ling Tian awalnya meremehkan. Apalagi Xing Hu adalah murid inti peringkat 3 di bawah Mu Feng dan Guan. Yang ternyata baik Xing Hu asli ataupun senior Guan, mereka juga menonton ujian itu. Tapi tanpa diduga, Ling Tian bisa mengalahkannya hanya dengan sekali serangan saja. Senior Guan yang melihatnya langsung tertawa lepas dan sedikit meledek temannya itu. Namun sayang, kesenangannya tidaklah bertahan lama. Karena memang Ling Tian juga bisa mengalahkan kloningan dari senior Guan hanya dengan sekali tebasan saja ya lur ya. Kembali ke Ling Tian, karena ujian sudah diselesaikan, plat menuju ke makam pedang juga berhasil didapatkan. Tapi sebelum pamit, Ling Tian juga menanyakan soal senior Mu Feng, sang pemuncak klasmen murid inti. Ternyata selaku peringkat pertama, senior Mu Feng berada di lantai 3. Lagi-lagi karena sudah terlanjur ke sini, Ling Tian malah menantang Mu Feng juga ya lur ya. Wede, sikat king. Tapi di sana ketika pertandingan Ling Tian melawan Mu Feng, layar cahaya tiba-tiba mati. Seolah tetua Li tak mau memperlihatkan kekuatan dari Ling Tian. Hal itu membuat para murid pun sedikit bertanya-tanya karena memang 2 jam sudah berlalu dan Ling Tian masih tak kunjung keluar. Sementara itu senior Cutong yang sebelumnya sempat bertarung bareng dengan Xing Yu, kini mereka pun menjadi sedikit akrab. Tak hanya itu, dijelaskan juga alam naga sejati akan segera muncul, di mana para jenius dari berbagai sekte pasti akan berpartisipasi. Mungkin karena itulah tetua Li tak mau menunjukkan kekuatan Ling Tian yang sebenarnya. Tapi meskipun begitu, baik para tetua ataupun para murid, mereka tetap penasaran siapa pemenangnya. Sampai Ling Tian pun akhirnya muncul. Namun Ling Tian malah diam saja dan langsung bergegas menghampiri 2 ceweknya. Tindakan itu membuat semua pun berpikiran kalau Ling Tian sudah kalah. Tapi sayang, anggapan itu langsung dibungkam karena terlihat layar cahaya pun memperlihatkan nama dari Ling Tian yang berhasil menggeser nama Wu Feng di top 1 Aula Bintang. Seketika sorak-sorai pun menggema dari seluruh murid di sana. Tapi di sisi lain, tetua Xinzan yang melihatnya tetap tak gentar sama sekali. Ia bilang kalau sekte Dewa Pedang hanya akan melindungi Ling Tian sementara. Tentunya jika ada celah, ia tetap akan memburunya ya lur ya. Waduh. Kembali ke Ling Tian, di perjalanan menuju ke puncak makam pedang, ia pun sadar kalau di sana ada pedang kekacauan milik mantan sagi pedang. Jelas karena di kehidupan yang sebelumnya ia tak sempat melihatnya. Jadi di kehidupan yang kali ini, Ling Tian ingin mendapatkannya. Tapi di saat itu jugalah Xing Yu pun menyusulnya. Sontak tanpa banyak basa-basi lagi, Ling Tian pun berterima kasih. Bahkan Ling Tian sampai memberikan pola ilahi ke pedang dari Xing Yu yang katanya bisa melindunginya. Namun tujuan Xing Yu menghampirinya untuk menawarkan kalau dirinya siap menjadi pelayan pedang dari Ling Tian. Sejadi pelayan pedang itu berbeda dengan pengikut. Begitu kontrak ditekan, pelayan pedang tak boleh mengkhianati tuannya seumur hidup. Bahkan mereka harus nurut meskipun tanpa perintah. Jadi jika Ling Tian meragukan kesetiaannya, pelayan pedang bisa jadi solusi. Namun Ling Tian tetap menolaknya dan bergegas pergi. Ternyata karena pertarungannya melawan Xinzan pasti akan terjadi, Ling Tian tak mau melibatkan nona tersebut. Singkat cerita, setibanya di puncak makam pedang, Ling Tian pun memberikan tokennya dan mengatakan kalau ia ingin mencari pedang di sini. Saat itulah kita pun diperkenalkan oleh seorang cewek yang bernama Fu Yuyun. Dia adalah tetua di sekte Dewa Pedang sekaligus sudah di ranah Dao tahap awal. Tetua Yuyun menjelaskan kalau puncak makam pedang memiliki 900 anak tangga, di mana setiap 10 tangga menyimpan 1 pedang. 300 tangga pertama adalah pedang spiritual kelas bawah tingkat langit, 300 tangga tengah adalah pedang spiritual kelas menengah, dan 300 tangga terakhir adalah pedang spiritual kelas atas. Tentunya semakin ke atas semakin berkualitas juga pedang yang akan didapat.
Tapi begitu naik tangga tak ada jalan untuk kembali. Namun jelas Ling Tian tidaklah gentar sama sekali dan tetap memutuskan untuk naik ke atas. Ternyata untuk mendapatkan pedang di sini juga tidaklah mudah, di mana setiap anak tangganya juga memberikan tekanan yang sangat kuat. Sementara itu, berita tentang Ling Tian ke puncak makam pedang juga dengan cepat tersebar, sehingga para murid pun berbondong-bondong untuk menonton. Kembali ke Ling Tian, di sana ia pun malah mengambil pedang naga berkelana. Tapi tanpa diduga, malah pedang itulah yang takut dengan Ling Tian dan tak mau bersama dengan sang putra pedang. Di sisi lain, ternyata tak hanya para murid, dua tetua dari sekte Dewa Pedang juga penasaran dan ikut menonton aksi dari Ling Tian ini. Mereka yakin karena Ling Tian sudah berhasil merebut posisi puncak, jadi Ling Tian pasti akan memberikan kejutan lagi. Dan benar saja, hampir seluruh pedang di sana malah takut dengan Ling Tian ya lur ya. Sampai Ling Tian pun akhirnya menciptakan sejarah baru dengan mencapai 900 anak tangga untuk pertama kalinya. Tak hanya itu, di puncak tersebut 9 pedang bahkan saling bersaing untuk menjadi pedang Ling Tian. Sampai ketika Ling Tian mau mengambil satu pedang, tiba-tiba terjadilah sebuah gelombang yang menandakan kalau Ling Tian berhasil memicu pedang kekacauan. Lagi-lagi semua pun dibuat kaget. Meski begitu mereka tidaklah yakin kalau Ling Tian bisa menaklukkannya. Apalagi pedang kekacauan dikenal sangatlah sombong. Sejadi pedang kekacauan dulunya adalah pedang suci. Tapi karena bila pedangnya rusak, ia dikubur di tempat ini. Karena itulah Ling Tian pun mengajaknya berkomunikasi dan mencoba mendapatkan pengakuannya. Tapi jelas tidak semudah itu ya kan. Pedang kekacauan seketika mengajak Ling Tian berduel. Untungnya Ling Tian tak keberatan sama sekali. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Ling Tian? Apakah ia bisa menaklukkan pedang legendaris ini? Kita nantikan aja ya lur ya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya. Subscribe biar nggak ketinggalan update dan share ke teman kalian yang masih percaya kalau cinta itu indah. Sebelum kena plot twist kayak drama Korea ya lur ya. Waduh. Oke lah, gua Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.